Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Channel Rahmi Naila kembali berhibur dan berdakwah dengan latar pohon jeruk ini, ingin mengupas sedikit tentang bagaimana kita menyikapi dan menjalani kehidupan di akhir zaman. Di akhir zaman ini kita menyadari dan mengetahui dari segala macam media, baik media sosial, media audio visual seperti televisi, media audio seperti radio, media massa, koran, majalah. Bahkan yang paling heboh saat ini adalah medsos, media sosial, bahwa hiruk pikuk kehidupan manusia ini beraneka ragam kehidupan manusia yang membuat kita ngeri dan merinding. Pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya hampir terjadi setiap hari. Pelecehan dan korupsi menjadi kasus terviral sejagat ini di bumi Indonesia tercinta. Akhir zaman ini sungguh menyedihkan dan memilukan. Banyak orang yang telah jauh dan menyimpang dari kehidupan akhirat yang menuntunnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan aturan-aturan, koridor-koridor yang telah ditetapkan, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Mereka berbuat seakan-akan tidak punya benteng dan tidak punya filter. Mereka berbuat seakan-akan tidak ada pertanggungjawaban dari Allah di dunia dan akhirat. Padahal apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita tanam di dunia ini akan kita tuai kelak di akhirat. Apa yang kita tanam, benih apa yang kita tanam di dunia ini akan kita panen di akhirat. Baik yang engkau tanam, baik pula yang akan engkau tuai. Buruk yang akan engkau tanam, buruk pula yang akan engkau tuai. Begitulah Allah telah menetapkan segala sesuatu hukum syariatnya untuk dijalankan dan dipatuhi oleh makhluknya yang bernama manusia. Karena Allah sendiri telah melebalkan kepada manusia, kepada jin dan manusia, bahwa tujuan mereka diciptakan tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya tunduk patuh beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat. Pemirsa YouTube channel Rahmi Naila hiburan dan dakwah. Tetapi fenomena apa yang kita lihat saat ini? Manusia sudah seperti binatang dan tidak punya rasa malu. Mereka bertelanjang dada keluar dari rumah mereka mengumbar aurat-aurat mereka. Kemudian mereka, para petinggi-petinggi dan penguasa-penguasa dibeli oleh hukum, dan hukum itu sudah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kadang-kadang apa yang kita saksikan ini membuat kita miris dan bergidik. Apakah ini adalah cermin dari bangsa kita saat ini? Tapi masih ada orang-orang dan penguasa-penguasa yang bersih. Masih ada penguasa-penguasa yang jujur. Masih ada penguasa-penguasa yang amanah. Semoga mereka itu mendapatkan hidayah dan terus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pemirsa YouTube yang beriman, kita sebagai hamba yang masih hidup di akhir zaman ini harus terus membenahi diri. Harus terus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jangan sekali akidah kita diperlemah, iman kita dipreteli, Islam kita direndahkan, kemudian kita tidak mau bangkit untuk memperbaiki diri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperbaiki agama ini? Kitalah sebagai generasi terakhir yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi filter supaya Islam, iman dan akhlak ini tegak di kemudian hari. Dan jikalau kita adalah sebagai orang tua, maka wajiblah kita mendidik, memberikan edukasi, memberikan pelajaran yang bermakna dan bermanfaat secara ukhrawi dan duniawi kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita. Jangan sampai mereka terlempar, jangan sampai mereka terjerumus, jangan sampai mereka terjerembab ke dalam alur kehidupan yang semakin menantang. Karena era saat ini, Gen Z saat ini, era digital saat ini itu bermata dua. Yang satu membawa kepada kebaikan, yang satu membawa kepada keburukan. Membawa kebaikan karena dengan kemudahan digital,
Dengan kemudahan media sosial, kita dapat mengetahui informasi sedemikian rupa dengan begitu cepat. Tetapi kalau kita tidak bisa menangkis informasi-informasi ini, maka kitalah yang akan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Itulah mengapa saya katakan bahwa media sosial ini bermata dua. Nah, tugas kita sekarang ini adalah mempersiapkan diri, membentengi diri, memfilter diri agar tidak ikut terjatuh dan terjerumus dengan pengaruh media sosial yang semakin marak. Tidak ada satu pintu dan jendela pun yang terbebas dari media sosial. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, karib kerabat kita dan seluruh kaum muslimin terhindar dari segala-gala petaka-petaka yang merugikan baik secara dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini channel Rahmi Naila, hiburan dan dakwah. Semoga menjadi muhasabah diri dan peringatan bagi diri sendiri. Channel Rahmi Naila selalu menghibur dan menyampaikan inspirasi melalui dakwah-dakwah singkat dengan latar alam, dengan latar fenomena sosial, fenomena semesta. Semoga menjadi ibrah bagi kita semua dan menunjukkan bahwa dakwah itu adalah rahmatan lil alamin. Menghibur dan dakwah, share, tonton, like dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.